Selamat sore Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Hari ini Selasa 3 November. Mari kita persiapkan hati kita untuk kita mau belajar sebagian kebenaran firman Tuhan. Mari kita awali di dalam doa. Bapa di surga, kami bersyukur atas segala kasih dan kemurahan-Mu, penyertaan dan pemeliharaan-Mu sepanjang hari. Dan kami bersyukur kalau saat ini kami boleh belajar kebenaran firman-Mu. Urapi hamba-Mu, urapi firman-Mu. Roh Kudus, tolong setiap kami untuk bisa memahami kebenaran-kebenaran ini dengan baik dan menjadi berkat kekal bagi setiap kami. Terpuji nama-Mu kekal selama-lamanya. Dalam nama berkat Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pada kesempatan hari ini kita akan belajar, kita akan melihat bagaimana seseorang memiliki cara pandang atas hidup ini. Jadi bagaimana seseorang memiliki cara pandang atas kehidupan ini. Tentu bagi Bapak Ibu Saudara dan saya yang sudah diperkaya dengan kebenaran-kebenaran firman Tuhan, akan memiliki cara pandang yang berbeda dengan orang yang tidak mengerti atau tidak dibekali dengan kebenaran firman Tuhan. Tapi toh demikian, bukan jaminan kalau orang yang rajin ke gereja, orang yang setia dalam pelayanan akan memiliki cara pandang yang benar seperti yang dikehendaki oleh Tuhan. Di dalam hal ini kita mau lihat, kita mau belajar dari kitab Mazmur pasal 73. Ayat 1 sampai dengan ayat 20. Memang tidak semua ayat akan saya bacakan karena waktunya yang tidak cukup panjang, tetapi kami mohon untuk Bapak Ibu Saudara membaca Mazmur pasal 73 ayat 1 sampai dengan 20. Nanti setelah mendengarkan ini Bapak Ibu Saudara bisa baca berulang-ulang. Pasti Bapak Ibu Saudara akan diberkati. Jadi Mazmur ini kita mau lihat bagaimana cara pandang orang-orang percaya yang sudah memiliki pemahaman firman yang cukup lengkap. Dan orang-orang yang tidak atau belum memiliki pemahaman firman yang lengkap. Tentu mereka yang memiliki pemahaman firman yang lengkap, mereka boleh diibaratkan bagaikan orang-orang yang sudah berjalan bersama Tuhan. Artinya hari-hari hidupnya dia merasakan penyertaan Tuhan begitu nyata. Tidak demikian dengan orang yang memang dangkal pemahaman firman Tuhannya. Mereka akan memiliki cara pandang yang berbeda. Coba kalau saya baca ayat yang pertama dari Mazmur pasal 73. Sesungguhnya Allah itu baik bagi mereka yang tulus hatinya, bagi mereka yang bersih hatinya. Jelas dikatakan bahwa Allah itu baik. Tapi ada tapi dengan catatan, bagi mereka yang tulus hatinya, bagi mereka yang bersih hatinya. Artinya kalau orang itu tidak memiliki ketulusan dalam hatinya, kalau orang itu tidak memiliki hati yang bersih, mereka bisa memiliki penilaian, mereka akan memiliki penilaian yang salah tentang Allah. Karena hatinya tidak bersih, karena hatinya tidak tulus. Jadi ternyata tidak mudah mengatakan Allah itu baik, itu tidak mudah. Karena ayat ini mengatakan Allah itu baik bagi mereka yang tulus hati, bagi mereka yang bersih hati. Kalau ayat ini saya balik kalimatnya, jadi kalau mereka orang percaya tapi tidak memiliki ketulusan dalam hatinya dan hatinya tidak bersih atau keruh, dia tidak akan mengatakan bahwa Allah itu baik. Padahal kita semua tahu kan bahwa Allah itu baik. Cuman masalahnya baiknya itu seperti apa?
baiknya itu yang bagaimana. Nah, ini yang harus dipahami orang percaya. Ya. Dan kita tahu bahwa tidak mudah untuk orang itu memiliki hati yang tulus, orang itu memiliki hati yang bersih, itu tidak mudah. Dan kenyataannya kita tidak gampang menemukan orang percaya yang memiliki ketulusan hatinya. Tidak gampang menemukan orang percaya yang memiliki hati yang bersih. Tidak gampang. Tidak gampang. Karena ini satu proses. Ini satu proses panjang yang harus dilewati oleh orang percaya, sehingga mereka akhirnya memahami kebenaran firman itu dengan lengkap dan memiliki cara pandang yang benar. Ya, jadi sekali lagi sangat tidak mudah bisa orang punya hati yang tulus dan bersih, itu tidak mudah. Tidak mudah karena rata-rata kita masih memiliki hati yang keruh. Rata-rata kita masih punya hati yang keruh. Mungkin kita tidak jahat, mungkin kita tidak licik, mungkin kita tidak barbar, ya, bukan orang preman, gitu. Tetapi paling tidak nurani kita itu tidak bersih atau kurang bersih. Ketulusan kita itu tidak nampak, ya, tidak nampak. Nah, ini yang seringkali beberapa kali saya sampaikan di mimbar. Ya, mudah untuk melihat orang itu memiliki hati yang tulus, hati yang bersih, itu sebenarnya tidak terlalu sulit. Ya, ketika dia melihat orang lain lebih dipakai Tuhan daripada dia, atau anak orang lain lebih dipakai oleh Tuhan daripada anak dia, dan mereka kelihatannya tidak rela. Ya, nah itu kelihatan kalau dia nggak tulus, itu nggak bersih. Itu mudah. Ya, jadi kalau melihat orang lain lebih sukses, orang lain lebih berhasil, kita sepertinya tidak rela, kita sebenarnya tidak ikhlas. Memang tidak terucapkan, tetapi dari sikap hati, raut muka itu bisa nampak. Nah, ini yang dikatakan bukan orang yang tulus, bukan orang yang memiliki hati yang bersih. Jadi ketekunan kita, ketekunan Bapak Ibu Saudara dan saya beribadah bertahun-tahun, berpuluh-puluh tahun, ya, itu salah satunya untuk memproses hati kita. Ya, sekali lagi, ketekunan kita beribadah berpuluh-puluh tahun itu salah satunya adalah untuk memproses batinnya, manusia batinnya kita. Bagaimana sikap kita, bagaimana motivasi yang ada dalam diri kita. Itu, ya. Jadi ibadah yang kita jalani bertahun-tahun itu ujungnya harus ke sana. Kita bisa membuktikan bahwa saya memiliki hati yang tulus, saya memiliki hati yang bersih. Tetapi sekali lagi ini tidak mudah, ya. Karena banyak orang ini, ya, banyak orang percaya itu ke gereja, melayani, terlibat dalam setiap aktivitas gereja, tetapi hatinya kadang-kadang bengkok. Hatinya bengkok. Ya. Sekali lagi, ini bukan orang yang jahat. Ya. Bukan orang yang jahat, suka mencuri, berzina. Enggak juga. Tapi mereka memiliki hati yang tidak bersih, tidak tulus. Nah, orang-orang yang rohani akan bisa menangkap, bisa melihat orang-orang yang seperti ini. Mereka akan lebih mudah menilai. Ya, mereka akan mudah menilai. Nah, ini bagaimana tidak terjadi dalam hidup Bapak Ibu Saudara dan saya. Ya. Jadi ketika seorang percaya itu belum memiliki hati yang tulus, belum memiliki hati yang bersih, mereka sulit untuk bisa memahami setiap peristiwa yang terjadi di dalam hidupnya. Sulit. Ya, sekali lagi, ketika orang percaya belum memiliki hati yang tulus, belum memiliki hati yang bersih, mereka akan sulit menilai
dia sulit menilai setiap peristiwa hidup yang terjadi, yang dialaminya, sulit. Ya. Padahal semua peristiwa hidup ini boleh terjadi, diizinkan Tuhan. Diizinkan Tuhan. Dan tidak ada peristiwa atau kejadian ini yang boleh terjadi tanpa seizin Tuhan. Tidak ada. Semua yang terjadi dalam hidup kita itu ada di dalam kontrol tangan Tuhan. Ya. Jadi makanya kalau ada orang ada kejadian terus, wah, dia nggak siap, dia kecewa, dia marah, dia mencari kambing hitam. Nah, dia ini pasti orang yang hatinya nggak tulus, nggak bersih. Dia lupa bahwa kejadian-kejadian itu diizinkan Tuhan, diizinkan Tuhan. Ya, dan kita tidak perlu mencari kambing hitam. Yang perlu adalah kita bagaimana kita introspeksi, menyikapi semua kejadian ini. Ya. Jadi Mazmur ini menceritakan pengalaman rohani dari orang, ya, dari mungkin orang percaya, bagaimana dia mengakui bahwa dia hampir salah dalam menilai sesuatu. Ya, kalau ayat 2 dikatakan, dalam ayat 2 akan dikatakan, tetapi aku sedikit lagi maka kakiku terpleset, nyaris aku tergelincir. Jadi pengakuan orang percaya, aku nyaris tergelincir. Ya. Ayat 3, sebab aku cemburu kepada pembual-pembual, kalau aku melihat kemujuran orang-orang fasik. 4, sebab kesakitan tidak ada pada mereka, sehat dan gemuk tubuh mereka. Mereka tidak mengalami kesusahan manusia, dan mereka tidak kena tulah seperti orang lain. Jadi orang ini mengakui, aku hampir-hampir terpeleset, aku hampir-hampir salah dalam menilai peristiwa hidup yang terjadi ini. Ya. Jadi pemazmur ini mau membandingkan, dia hendak membandingkan kehidupan orang benar dan kehidupan orang fasik. Ya. Dia melihat secara kasat mata orang-orang fasik ini hidupnya lebih nyaman, lebih makmur, lebih sejahtera. Sementara orang benar di hadapan Tuhan, mereka seperti ada masalah. Ada masalah. Ya. Nah, di ayat 2 tadi katakan, ya, di ayat 2 katakan, tetapi aku sedikit lagi maka kakiku terpleset. Jadi dia memiliki cara pandang yang salah. Kalau dia tidak sadar, dia tidak segera menyadari, maka dia akan memiliki cara pandang yang salah atas peristiwa hidup itu. Kalau Bapak Ibu sudah terus baca ayat 3 sampai 16, ya, ayat 3 sampai 16, itu menceritakan bagaimana suasana jiwa orang pemazmur ini melihat apa yang dialami oleh orang benar dan apa yang dialami orang fasik. Jadi dia hampir-hampir frustasi. Kenapa orang benar mengalami hal seperti ini, sementara orang fasik mengalami hal seperti itu? Seperti ini dia katakan Allah ini tidak adil. Ya. Jadi seringkali gini Bapak Ibu Saudara, ada banyak orang itu menilai kerohanian seseorang itu dari apa? Dari berkat jasmani yang menyertai mereka. Yang pernah saya katakan, ya, seorang hamba Tuhan seringkali bangga, oh dia lihat diberkati, ya, diberkati. Di balik kata diberkati itu memang orang yang yang disebutkan itu memang secara jasmani dicukupkan Tuhan luar biasa, punya rumah, ya, belum lama nikah sudah punya rumah, sudah punya mobil, karirnya meningkat, rajin dalam pelayanan, rajin ibadah. Orang langsung mengatakan, ini orang benar, ini dipakai Tuhan, ini diberkati. Padahal belum tentu. Belum tentu. Boleh mereka beribadah, memang ya, boleh mereka melayani, terlibat pelayanan, iya. Tetapi siapa tahu sikap hati mereka itu? Siapa yang tahu sikap hati mereka? Siapa yang tahu ketulusan hati orang itu? Sejauh mana orang tahu
orang ini memiliki hati yang bersih. Nah, dia orang nggak tahu. Ya seringkali, waduh, hebat. Ya, dia lebih diberkati. Bahkan kadang-kadang orang di luar orang percaya pun bisa lebih diberkati secara jasmani dibanding orang percaya. Ya. Jadi dalam hal ini saya mau mengingatkan bahwa jangan kita menilai berkat-berkat jasmani atas kehidupan orang percaya itu selalu paralel dengan kualitas manusia batiniahnya. Ya. Tidak selalu paralel. Jadi kalau yang rumah tangganya diberkati secara melimpah, wah dia lebih rohani, dia lebih dipakai Tuhan. Oh, belum tentu, ya, belum tentu. Nah, ayat 10, ya, ayat 10. Sebab itu orang-orang berbalik kepada mereka, mendapatkan mereka seperti air yang berlimpah-limpah. Nah, ada sebagian orang percaya yang dia hidup benar di hadapan Tuhan, tetapi ketika dia melihat orang fasik, mereka hidup orang fasik tapi hidupnya lebih enak, lebih diberkati, lebih nyaman, tidak ada masalah. Nah, orang yang dulunya hidup benar itu bisa berbalik mengikuti jalan hidup orang fasik, mengikuti jalan hidup orang fasik. Nah, ini yang membahayakan. Ya, ini yang membahayakan. Jadi kalau dikatakan orang fasik itu belum tentu dia bukan orang percaya. Bisa saja mereka orang percaya, mereka orang Kristen, tapi dia menjalani kekristenan itu hanya kulitnya saja. Kulitnya saja. Ya. Orang-orang seperti ini bisa dikatakan orang fasik. Ya, pada prinsipnya orang fasik itu orang yang hidupnya bertentangan dengan kebenaran firman Tuhan, orang yang hidupnya selalu berlawanan dengan apa yang diajarkan Tuhan, dan dia tidak menghormati Tuhan. Dan kenyataannya kita menemukan orang-orang percaya, ada orang-orang percaya seperti itu, ke gereja ya, melayani ya, tapi mulutnya jahat. Ya, mulutnya jahat, memperlakukan orang tuanya tidak pantas, memperlakukan mamanya terlalu kasar, memperlakukan pasangan hidupnya tidak pantas, hidupnya tidak menjadi berkat. Ada, tapi ke gereja membawa persembahan, ya, tapi peragaan hidupnya seperti itu. Nah, ini yang membahayakan. Ini yang membahayakan. Ini tidak mudah kita menilai orang seperti itu. Maka tadi dikatakan, kalau orang itu tulus hatinya, kalau orang itu bersih hatinya, dia akan bisa mengatakan Allah itu baik. Ya. Jadi sekalipun hidupnya diizinkan Tuhan serba pas-pasan, tidak berlimpah tapi tidak kekurangan, hanya pas-pasan. Tetapi kalau orang ini tulus hatinya, bersih hatinya, dia tidak akan protes. Dia tetap bisa mengatakan Allah itu baik. Allah itu baik. Karena apa? Karena dia bisa menilai bahwa mungkin ini yang terbaik bagi saya. Mungkin dia bisa mengatakan, kalau saya diberikan berkat jasmani yang berlimpah, mungkin saya menjadi orang yang tidak setia. Mungkin saya bisa mengkhianati pasangan hidup saya. Mungkin saya tidak fokus dalam mendidik anak, mengarahkan anak. Bisa jadi. Maka di depan saya katakan, kalau orang yang tulus dan bersih hatinya, apapun yang dia alami, dia akan tetap mengatakan Allah itu baik. Ya. Jadi jangan kita mengatakan Allah itu baik sementara karena kita diberkati secara jasmani yang melimpah, tetapi kita tidak menangkap substansi yang pokok dari kebaikan Allah. Ya. Jadi substansi dari kebaikan Allah itu pasti membawa orang percaya masuk dalam pembentukan manusia yang berkodrat ilahi. Ya. Jadi kalau Allah memproses hidup kita,
kita diproses oleh Allah dan hidup kita itu diarahkan. Ya, kita salah dikit ditegur, kita salah sedikit dihajar. Justru itu bentuk cara Tuhan mengasihi orang percaya. Nah, kita tahu, oh berarti kita nggak bisa. Nah, ini secara tidak langsung Allah itu akan memproses kita, mengarahkan kita untuk manusia batiniah kita itu memiliki kodrat ilahi. Jadi akhirnya apa? Kita dikehendaki untuk tidak boleh salah. Tidak boleh salah. Nah, bagi sebagian orang yang mereka diberkati secara jasmani, serba berlimpah, rumah tangganya baik, ya, anak cucu menantu baik, karirnya baik, tetapi peragaan hidupnya tidak baik dan dia tidak menghormati Tuhan. Nah, orang-orang seperti ini seringkali melakukan kesalahan, tidak ditegur oleh Tuhan, dibiarkan. Ya. Mereka tidak ditegur oleh Tuhan. Jadi ingat, orang-orang yang tidak ditegur ketika dia melakukan kesalahan, itu justru mereka ada dalam bahaya. Mereka ada dalam bahaya. Ya. Jadi sesungguhnya gini Bapak Ibu Saudara, saya harus mengatakan, banyak orang percaya yang hidup rohaninya itu sebetulnya masih rapuh. Ya, masih rapuh. Saya berani mengatakan hal ini kenapa? Yang pertama, mereka selalu menilai keberhasilan, damai sejahtera orang lain itu dari ukuran jasmani. Ya, berkat melimpah, karya sukses, anak-anak nggak ada masalah. Selalu dari situ. Yang kedua, ketika dia ada masalah, ketika dia menghadapi masalah, bahkan masalah itu seringkali bertubi-tubi, dia sepertinya meragukan kebaikan Allah. Dia sepertinya meragukan kebaikan Allah. Nah, ini yang saya katakan rapuh. Justru ketika kita mendapatkan persoalan bertubi-tubi, itu justru alarm yang dinyalakan oleh Tuhan dalam hidup kita. Apa yang salah? Nah, saya belajar banyak dari hal ini. Saya bukan orang yang sempurna, saya masih banyak salah. Ya, terus terang saya masih emosi, saya masih belum bisa terkontrol dengan baik. Ya, masih kedagingan saya seringkali masih nampak. Ya, tapi ke depan harus bisa saya kurangi, saya matikan. Tapi ini perlu perjuangan, Bapak Ibu. Ya, ini perlu perjuangan. Kita lihat ayat yang ke-17. Sampai aku masuk ke dalam tempat kudus Allah dan memperhatikan kesudahan mereka. Sesungguhnya di tempat-tempat licin kau taruh mereka, kau jatuhkan mereka sehingga hancur. Ya, jadi ketika orang percaya itu masuk dalam tempat Maha Kudus Tuhan, artinya dia membangun intimasi, dia memperkarakan hidupnya di hadapan Tuhan. Baru disitulah Roh Kudus mencelekkan mata hatinya. Jadi dia mulai memiliki penilaian yang benar atas hidup orang fasik dan hidup orang benar. Di sini dikatakan, sampai aku masuk ke dalam tempat kudus Allah, sampai aku membangun persekutuan yang intim dengan Tuhan, ya, dan memperhatikan kesudahan mereka. Lihat orang-orang yang selama ini dia banggakan, dia perhatikan, oh ternyata Tuhan menempatkan mereka di tempat yang licin. Ya, dikatakan apa? Sesungguhnya di tempat-tempat licin kau taruh mereka, kau jatuhkan mereka sehingga hancur. Betapa binasa mereka dalam sekejap mata, lenyap habis oleh karena kedasatan. Jadi ternyata orang-orang fasik itu menikmati hidup itu hanya sekejap. Dan Bapak Ibu saya harus yakin dan percaya bahwa apa yang dinikmati, apa yang kita dinikmati orang-orang seperti itu sebenarnya semu. Itu kebahagiaan semu. Ya, itu semu. Karena waktu itu akan berjalan begitu cepat dan nanti dia tua, dia sadar, loh, ternyata hidup saya hanya seperti ini. Ya. Jadi ternyata Allah itu membiarkan orang fasik
seperti itu. Tetapi karena perbuatan itu dia harus menanggung. Dia harus membayar harga yang mahal atas perbuatannya selama ini. Dia orang fasik. Ya. Jadi semua kenikmatan yang mereka rasakan itu hanya berlangsung singkat. Hanya berlangsung singkat. Sekejap, dan semuanya akan nyata dalam keadaan yang sesungguhnya. Ya, semuanya akan disingkapkan. Kita baca ayat yang ke-20. Seperti mimpi pada waktu terbangun ya Tuhan, pada waktu terjaga, rupa mereka kau pandang hina. Jadi pemazmur itu menyadari setelah dia ada persekutuan dengan Tuhan, dia sadar, oh ternyata begini. Semua dikatakan seperti mimpi ketika dia terjaga. Tuhan memandang orang-orang fasik ini, rupa mereka kau pandang hina. Ya. Ini pelajaran berharga bagi kita. Ya. Jadi jangan kita mengagungkan sesuatu yang jasmani, karena itu semu adanya, fana, karena akan hilang dalam sekejap dan tidak berbekas. Ya, olehnya jangan karena kita mengejar sesuatu yang fana, kita rela melukai hati Tuhan. Jangan karena kita mengejar sesuatu yang fana, apakah itu materi, apakah itu karir, ya, kita rela melukai hati Tuhan, yaitu dengan apa? Dengan cara kita berbuat salah, menghalalkan segala cara. Jangan lakukan itu. Jangan lakukan itu. Masing-masing kita memiliki porsi yang sudah ada ukurannya sendiri-sendiri. Kita jangan melirik berkat orang lain dan kita mengingini berkat itu. Ya, ini yang jadi perhatian kita. Ya, kiranya kebenaran ini menjadi berkat bagi kita. Biarlah suatu saat nanti wajah kita tidak dipandang hina, tetapi wajah kita adalah wajah indah yang dibanggakan oleh Tuhan karena perbuatan kita yang memang bisa dipertanggungjawabkan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita dudukkan kepala. Bapa di surga, kami bersyukur atas kebenaran-kebenaran firman-Mu, mengkaitkan firman-Mu dalam setiap hati kami dan ajar kami melakukannya. Roh Kudus mampukan kami, Roh Kudus bimbing kami. Terima kasih ya Bapa. Dalam nama berkat Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.